Keterangan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairumi diterangkan dengan bahasa yang cukup jelas. Qauluhu wal muradu arkanuhuma. Yufidu annahu law kana ma baina arkanihima bi ghairil arabiyyah lam yadhurra. Bahwa melaksanakan khutbah dengan selain bahasa Arab itu tidak masalah. Qala Mimro, Syekh Ar-Romli berkata, mahalluhuma idza lam yatul al-faslu bi ghairil arabiyyah wa ila dharra li ikhlalihi bil muwalati kasukuti bainal arkan. Idza tala bi jami' anna ghairil arabiyyah lagun la yuhsabu. Lianna ghairil arabi la yunsibu ma'al qudrah 'ala al-arabi fa huwa lagun. Menurut Syekh Ar-Romli, khutbah dengan selain bahasa Arab hukumnya adalah sah. Konteksnya adalah ketika khutbahnya tidak terlalu panjang. Kalau khutbahnya terlalu panjang akan berbahaya, akan membatalkan karena akan merusak pada mualah khutbah antara satu rukun dengan rukun yang lain. Hal ini beliau kiaskan dengan sukut, orang yang diam di antara rukun-rukun khutbah. Idza tala bijami anna ghairul arabiyyah lagun la yuhsabu lianna ghairul arabi la yujzi'u ma'al qudrah 'alal arabi. Beliau mengatakan bahasa Arab beliau mengatakan bahwa khutbah dengan selain bahasa Arab itu lagun. Oleh karenanya jika terlalu panjang, ini konteksnya sama dengan orang yang diam terlalu lama di antara rukun-rukun khutbah sehingga menjadi fasal pemisah dan akan merusak pada mualah. Sin mim wal qiyasu adamu doror mutlaqon. Menurut Ibnu Qasim Al-Ubadi, beliau mengatakan, namun yang sesuai kias, kata beliau, adalah tidak apa-apa secara mutlak. Maka antara selain bahasa Arab dan diam dibedakan, kata beliau. Wa yufarraqu bainahu wa bainas sukut bi anna fi sukut i'radun 'anil khutbah bil kulliyah. Menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ubadi, ada perbedaan antara sukut, antara diam dengan khutbah menggunakan selain bahasa Arab. Sukut atau diam itu merupakan gambaran dari seseorang yang i'rad anil khutbah. I'rad anil khutbah, berpaling dari khutbah. Bil kulliyah, secara keseluruhan. Bi khilafi ghairil arabi, berbeda dengan seseorang yang membaca khutbah dengan selain bahasa Arab. Fa inna fihi wa'dun. Ya, pada khutbah yang disampaikan dengan selain bahasa Arab itu terdapat nilai wa'dun atau nasihat. Fala yahruju bidzalik an kaunihi minal khutbah, maka tidak mengeluarkan fasal itu, kalau dianggap fasal gitu ya, maka tidak mengeluarkan atau tidak merusak pada mualah. Berbeda dengan orang diam. Kalau diam itu i'rad anil khutbah. Sedangkan orang yang khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab itu li'anna fihi wa'dun, terdapat nilai nasihat sehingga tidak mengeluarkan dari khutbah gitu ya, dan tidak bisa disebut fasal yang merusak kepada mualah karena itu masih dalam rangkaian khutbah, belum keluar dari khutbah. Itu yang dimaksud. Dengan adanya dua pendapat ini kita bisa menggunakan
mana kira-kira yang tepat untuk digunakan, karena keduanya ini bisa dijadikan sebagai landasan, dijadikan sebagai dasar untuk diimplementasikan di masyarakat ketika kegiatan khutbah, baik itu khutbah Jumat, khutbah Id, atau di sholat-sholat yang lain yang disyaratkan harus khutbah. Berkaitan dengan perbedaan ini, tidak boleh kemudian antara satu sama lain saling menyalahkan. Karena di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj diterangkan, amma man irtakaba ma yara ibahatuhu bitaqlidin sahihin fala yajuzu al-inkaru alaihi. Seseorang yang melakukan sesuatu yang menurut pendapatnya adalah boleh dengan mengikuti pendapat yang benar, maka tidak boleh diingkari. Artinya kalau ada seseorang yang khutbah dengan bahasa selain Arab dan khutbahnya terlalu panjang, tidak boleh kemudian dikatakan salah karena itu ada pendapatnya. Tidak boleh dikatakan tidak sah karena itu ada pendapatnya dan pendapatnya benar, mengatakan sah secara mutlak, baik itu khutbahnya pendek ataupun eh, baik itu khutbahnya disampaikan dengan singkat ataupun dengan panjang lebar, tidak masalah.